Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Noval Hanafi dan saya Fauzan Rudi Prasetyo akan mendiskusikan bagaimana peranan industrialisasi dalam menghadapi perkembangan teknologi pada tahun 2050. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan kontribusi pada perkembangan dunia industri dengan konsep penggabungan teknologi dengan industri konvensional ini membawa perubahan baik dari segi produktivitas, efisiensi, dan layanan konsumen yang signifikan. Dampak dari perkembangan teknologi, kemudahan dalam memperoleh informasi dan komunikasi, dan juga adanya efektivitas dan efisiensi suatu produk yang nantinya akan berdampak pada ekonomi suatu negara. Jika efektivitas dan efisiensi negara lebih mudah, maka dipastikan barang-barang atau produk yang dihasilkan akan lebih murah. Barang-barang atau produk yang tidak mahal berdampak pada kemudahan pengalokasian pendapat nasional akan meningkat, standar hidup lebih tinggi, ekonomi menjadi stabil, dan membawa kesejahteraan warga pada suatu negara. Dampak dari perkembangan teknologi semakin maju dalam beberapa bidang dan ilmu pengetahuan, sistem robotik dan akan menguasai banyak lahan pekerjaan. Perbankan, sistem microchip sudah jadi hal biasa karena sistemnya sudah berganti dengan era robotik, maka lapangan pekerjaan untuk manusia mulai menipis. Contoh perkembangan teknologi di industrial, penggunaan robot dalam industri. Robot bisa bergerak dengan cepat, dengan kecepatannya yang tetap atau konsisten. Bahkan robot juga dapat bekerja di luar jam kerja. Dengan begitu, tanggal waktu produksi dapat terpenuhi karena proses pekerjaan dapat dilakukan secara otomatis dengan waktu yang lebih singkat. Dengan penggunaan robot juga dapat meminimalisir kesalahan yang dapat dibuat oleh pekerja yang bisa disebabkan karena banyak hal. Strategi peningkatan kemampuan teknologi di industrial. Yang pertama itu ada benchmarking, yaitu proses pembandingan proses bisnis dan ukuran kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan lain, atau standar industri. Yang kedua ada business process re-engineering, yaitu proses merancang ulang proses terpilih secara drastis dalam rangka meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan secara dramatis. Yang ketiga ada kaizen, yaitu istilah dalam bahasa Jepang yang dapat diartikan sebagai perbaikan secara terus-menerus. Pada dasarnya, kaizen merupakan satu kesatuan pandangan yang komprehensif dan terintegritas yang bertujuan untuk melaksanakan perbaikan secara terus-menerus. Yang ketiga ada siklus Deming. Siklus Deming yaitu membuat rencana perbaikan, melaksanakan perbaikan sesuai rencana, mempelajarinya atau memeriksa hasilnya, dan menstandarisasi perbaikan selanjutnya, membuat rencana perbaikan. Dan yang terakhir ada saran, kebijakan pemerintah di bidang teknologi sebaiknya diarahkan untuk mengembangkan teknologi baik yang ditentukan secara mandiri maupun replikasi teknologi yang sudah ada. Kebijakan ini meliputi pengembangan teknologi pasca panen untuk meningkatkan diversifikasi penggunaan produk-produk pertanian baik pangan maupun non-pangan. Pengembangan teknologi tepat guna yang dapat menyerap tenaga kerja pada tingkat madya. Merencanakan biaya penelitian untuk mengembangkan teknologi tersebut dan menganggarkannya dalam APBN dengan persentase yang cukup dan dirinci secara jelas. Mendorong lembaga-lembaga penelitian untuk menemukan teknologi yang tepat guna mengembangkan potensi daerah. Mendorong lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk menjadi research university. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.